Halo adik-adik Life Kids GSJ Bethlehem. Selamat bertemu kembali dalam rangka bulan misi gereja kita. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan hingga sampai hari ini. Terima kasih juga buat semua partisipasi adik-adik dalam pekerjaan misi yang Tuhan percayakan melalui Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri yang Tuhan sudah taruh di dalam visi gereja kita. Nah adik-adik, ada begitu banyak kehidupan yang tertolong dengan apa yang kita lakukan. Ada teman-teman di Wamena yang tidak lagi harus hidup di jalanan, tapi mereka bisa hidup dengan kehidupan yang lebih baik. Ada teman-teman yang bisa sekolah dengan lebih baik. Ada kakak-kakak yang juga bisa kuliah untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang kita sudah lakukan selama 1 tahun ini dalam membangun kehidupan banyak orang. Nah, pada kesempatan ini Cici mau terus mendorong kita untuk tetap semangat berpartisipasi melalui doa, melalui dana, dan usaha-usaha yang kita lakukan. Tapi jangan lupa adik-adik, kita tetap harus memberitakan kabar sukacita dan kabar pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya, seperti yang dilakukan oleh seorang anak kecil tinggal di rumah Panglima Naaman. Pada waktu itu Naaman mengalami sakit yang sangat berat dan anak kecil ini memberanikan diri untuk memberikan kabar baik kepadanya bahwa ada kesembuhan di tanah Samaria, dan akhirnya Panglima Naaman mengalami kesembuhan. Wow, kabar baik yang kita beritakan bisa menyelamatkan orang lain. So, jangan berhenti melakukan pekerjaan misi melalui apa yang kita bisa berikan, doa-doa kita, dan juga pemberitaan kabar baik sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan yang kami alami setiap hari. Kami bersyukur karena kami dapat beribadah di ibadah puncak bulan misi gereja kami. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik. Wow, tanpa terasa ya, kita sudah memasuki bulan September di minggu terakhir. Kalian sudah lihat di minggu-minggu kemarin beberapa tayangan misi yang dilakukan oleh Yayasan HBLM. Masih ingat Yayasan HBLM itu apa? Ya, Yayasan HBLM yaitu Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri merupakan sebuah yayasan Kristen yang bergerak dalam bantuan kemanusiaan dan pengembangan masyarakat dan berada di bawah naungan gereja kita yaitu Gereja GSJ Bethlehem. Wah, luar biasa ya. Gereja kita sudah bisa menjadi berkat buat banyak orang melalui kalian juga loh adik-adik yang sudah memberikan persembahan misi dan mendoakan oikos-oikos kalian, mendoakan pekerjaan-pekerjaan misi yang ada di gereja kita. Nah adik-adik, Yayasan HBLM ini juga memiliki visi yang luar biasa, keren banget, top banget, yaitu visinya membangun masyarakat Indonesia dan dunia yang berkarakter sehingga mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Wow, luar biasa. Nah, sekarang ini kita mau saksikan salah satu tayangan kegiatan yang dilakukan oleh HBLM. Rumah Singgah Wamena, Papua. Yayasan HBLM mendirikan sebuah rumah singgah yang diberi nama Generasi Anak Panah di kota Wamena. Rumah singgah adalah rumah tempat menampung anak-anak jalanan yang memerlukan pertolongan. Program rumah singgah ini bertujuan untuk menolong dan mengabarkan Injil pada anak jalanan yang berjuang hidup di jalan-jalan kota dengan memberikan layanan pembinaan spiritual, layanan pendidikan,
dan masih banyak lagi. Dengan demikian, diharapkan agar nantinya anak-anak jalanan itu bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Saat ini, ada sekitar 20 anak yang dilayani dalam rumah singgah ini dan masih banyak lagi yang ada di luar sana. Ayo, sama-sama kita dukung program ini dan kabar baik harus disampaikan ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Oikos kami. Dengan doa 5 jari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi Oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka, sehingga Oikos kami bisa mengalami penjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Wah, luar biasa. Cici bergairah banget nih hari ini nih. Cici juga nggak mau sendiri nih gairahnya nih, mau dibagikan ke adik-adik. Mari sama-sama kita mendorong untuk bisa membantu pekerjaan misi melalui persembahan misi ya. Kalian bisa serahkan nanti persembahan misi ke gereja. Nah, melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan juga Cici mau ingatkan kembali, kalian doakan oikos-oikosnya. Jangan lupa ya, dalam doa 5 jari. Nah, adik-adik semua, yuk sama-sama kita bekerja melalui apa yang kita bisa kerjakan buat Tuhan, melalui doa, melalui dana, sehingga banyak jiwa-jiwa bisa mengenal Tuhan, mereka diselamatkan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kalian yang mereka terlibat dalam memberikan persembahan misi atau biasa kita sebut dengan Seed of Faith. Apa sih Seed of Faith itu? Nah, Seed of Faith adalah persembahan yang khusus kita berikan untuk membantu setiap orang-orang yang membutuhkan. Melalui siapa? Melalui Yayasan HBLM. Yayasan HBLM lah yang akan mengelola keuangan ini atau mengelola persembahan kalian. Kemudian mereka akan menyalurkan, membantu setiap orang-orang yang membutuhkan. Baik itu untuk sekolah teman-teman kalian yang mungkin di luar pulau, yang mereka nggak beruntung, yang mereka membutuhkan bantuan dana, atau membutuhkan bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, melalui persembahan inilah, maka mereka bisa menerima kemurahan Tuhan, menerima pertolongan melalui siapa? Melalui kita, melalui kalian adik-adik. Begitu juga melalui teman-teman kalian yang akan bersaksi berikut ini. Halo, nama saya Steven, saya dari kelas Media 1. Setelah saya mengikuti ibadah misi tahun lalu, saya tergerak untuk mengikuti program Seed of Faith. Saya memberi dari uang jajan saya. Saya meminta kepada mama saya untuk mentransfer ke gereja. Walaupun tidak banyak, tapi saya percaya itu akan memberkati banyak orang. Saya mengajak teman-teman Life Kids untuk mengikuti program Seed of Faith agar semakin banyak orang yang merasakan kasih Kristus lewat hidup kita. Jangan lupa diisi ya teman-teman kartu Seed of Faith-nya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, hari ini aku mau memberikan kesaksian tentang Seed of Faith. Aku memberikan Seed of Faith karena ingin memberkati orang dan membantu pekerjaan Tuhan. Uangnya aku dapat dari papa mama dan diberikan kepada aku dan aku simpan.
aku sangat senang bisa memberikan set of faith karena bisa membantu pekerjaan Tuhan. Yuk teman-teman yang belum memberikan set of faith, kita sama-sama memberikan set of faith. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, aku Duncan, aku dari kelas Pratama. Tahun lalu aku ikut dalam program Seed of Faith. Aku senang dapat belajar memberi untuk pekerjaan misi. Walau masih kecil, kita bisa ikut dalam program misi loh teman-teman. Yuk tahun ini kita ikut terlibat untuk program-program misi gereja kita lewat doa dan juga Seed of Faith kita. Tuhan memberkati. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Maria di ibadah online hari ini. Kak Maria mau bersama-sama dengan adik-adik memuji nama Tuhan. Di bulan misi ini, kita mau terus menjadi terang bagi oikos kita. Masih semangat untuk mendoakan oikos-oikosnya? Terus kita mau mendoakan mereka sampai mereka boleh mengenal Tuhan, sampai mereka boleh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di bulan misi ini kita terus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kita mau menjadi terang di sekolah, kita mau menjadi terang di rumah kita. Nah, mari sama-sama kita mau bersukacita pada hari ini. Kita mau angkat pujian, Aku Putra Mahkota. Ku putra mahkota kerajaan surga, aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang, aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga, aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang, aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga, aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang, aku selalu berjalan dalam terangnya. Yuk kita mari dengar firman Tuhan. Karena hari ini akan ada sebuah cerita yang sudah memberkati Cici dan pastinya akan memberkati adik-adik juga. Hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita yang ada di Alkitab. Kalau bersaksi itu bisa dilakukan mulai dari kita masih muda. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau kita ada di dunia ini, tujuannya salah satunya untuk bersaksi bagi Allah. Kita bisa menceritakan tentang Allah pada orang lain yang belum kenal Allah, belum kenal Tuhan Yesus. Nah, coba Cici Yuni mau tanya, kalau adik-adik di rumah kehilangan mainan favoritnya si Tayo hilang, terus cari, hari ini nggak ketemu, besok nggak ketemu, besok lagi nggak tahu juga, dicari-cari nggak ada. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik? Sedih, putus asa, aduh ya ampun. Nah coba satu lagi nih, buat adik-adik yang udah sekolah. Kalau kalian dikasih tugas atau mau ujian tapi materinya nggak ngerti, hitung-hitungannya nggak tahu gimana caranya ngerjainnya, belajar dari siang sampai malam, dari pagi siang malam pokoknya belajar terus tapi nggak ngerti-ngerti. Terus ada seorang teman atau mungkin siapa gurunya gitu, guru les yang bantuin kita buat paham. Atau waktu mainannya tadi hilang,
mamah kita temuin, terus dia bilang, ada itu di kamar, kemarin kamu lupa. Nah, pada saat itu kita merasa senang, kita merasa diberkati. Nah, itu salah satu cara kita untuk bersaksi. Tapi lebih daripada mainan atau apapun itu, kita bisa bersaksi tentang Allah. Kita bisa bercerita, kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, pengalaman kita bersama dengan Allah. Kita bisa ceritain kebaikan Tuhan buat aku tuh gini loh. Waktu aku sakit aku disembuhin loh. Dan masih banyak lagi. Nah, tapi Ci, saya kan masih kecil, masih TK, masih SD, atau masih SMP, mana bisa bersaksi? Tunggu dulu. Firman Tuhan hari ini membuktikan kalau sedari kita muda, kita bisa bersaksi. Sudah siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan? Yuk, kita sama-sama buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Sudah siap? Nah, hari ini cerita kita menceritakan tentang seorang bapak, dan dia seorang pejabat. Namanya Bapak Naaman. Tuh, adik-adik sudah lihat? Bapak Naaman itu dia orang yang dihormati di negara Aram. Dia orang yang gagah, yang kuat. Tapi hidupnya nggak bahagia, adik-adik. Dia nggak happy. Kenapa ya? Oh, coba perhatikan adik-adik. Dia lagi sakit. Coba perhatikan kulitnya. Nah, Bapak Naaman ini sakit kusta. Nah, waktu itu belum ada obat dokter apalagi ya yang bisa sembuhin sakit kusta. Dan penyakit kusta itu nular. Artinya kalau orang pegang, Bapak Naaman pegang orang lain juga bisa sakit kusta seperti dia. Jadi kala itu Bapak Naaman merasa sangat sedih. Ada anak perempuan yang masih muda. Dia menjadi budak di rumahnya Bapak Naaman. Dan adik-adik tahu, hamba atau budak anak perempuan ini, ia memperhatikan. Dia lihat bagaimana hidupnya Bapak Naaman dan nyonyanya, istrinya Bapak Naaman. Dan waktu dia lihat, kok nyonyanya sedih terus ya. Dan dia memberitahukan, dia ceritain kalau di negaraku, di negara Israel, ada seorang nabi Allah yang bisa meminta pertolongan Tuhan untuk kesembuhan Bapak Naaman. Namanya Nabi Elisa, nyonya. Oh, dan mendengar itu, nyonyanya memberitahukan kepada Bapak Naaman. Akhirnya Bapak Naaman pergi, dia berangkat, dia ketemu berusaha untuk meminta izin sama rajanya. Langsung dong Bapak Naaman pergi bersama dengan pasukannya, pelayan-pelayannya, bertemu Nabi Elisa, ke rumahnya Nabi Elisa. Bapak Naaman tiba, dia hanya bertemu dengan pelayannya Nabi Elisa yang namanya, masih ingat? Gehazi. Nah, Gehazi bilang sama Bapak Naaman, Bapak Naaman perlu berendam di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, setelah mendengar itu, Bapak Naaman jadi kesel, jadi marah. Kok aku dia kira waktu datang ke rumahnya Nabi Elisa, seenggaknya dipegang gitu, didoain gitu, biar jadi sembuh. Ini malah disuruh berendam di sungai Yordan pula. Kok nggak di sungai yang lain? Di Aram banyak sungai-sungai yang bagus. Kok di sungai Yordan? Tapi ketika ada seorang pelayannya, prajuritnya yang bilang, bukannya Bapak, kalau ada hal yang sulit sekalipun yang dimintakan padamu, engkau akan melakukannya.
Mendengar itu, Bapak Naaman memutuskan untuk taat. Dia masuk ke sungai Yordan dan berendam sebanyak 2, 3, 100. Oh, 7. Oke, 7 kali ya. Coba lihat kulitnya, masih ada nggak kustanya? Wah, Bapak Naaman sudah sembuh. Hebat ya. Oke, semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau jadi terang buat Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam apa? Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segenap perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Sekali lagi, lebih semangat lagi, ayo adik-adik. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segenap perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segenap perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Yeay. Dari firman Tuhan hari ini, kita mau belajar sama-sama ya. Cici mau sampaikan ada 3 hal yang bisa kita pelajari dan kita ingat dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, hamba perempuan itu sudah menjadi saksi Tuhan bagi keluarga tuannya, Naaman. Nah, adik-adik bisa bayangkan nggak kira-kira apa yang akan terjadi ya kalau anak perempuan itu tidak menyampaikan perkataan kesaksian tentang perbuatan Allah yang dahsyat dan nabinya kepada Naaman. Ya adik-adik, tentu saja Naaman tidak akan pernah tahu tentang adanya Allah yang hidup. Jadi, hal pertama yang mau kita ingat sama-sama, bahwa perkataan kita, perkataan adik-adik, bisa menolong orang untuk mengenal Tuhan loh. Yang kedua, adik-adik, kira-kira kenapa ya nyonya dan tuannya Naaman mau mendengarkan perkataan hamba perempuan itu? Kalau saja anak perempuan itu tidak taat, tidak jujur, malas, kira-kira mau nggak ya Naaman dan istrinya mendengarkan perkataan anak itu? Tentu saja tidak ya adik-adik. Jadi, hal kedua yang mau kita pelajari sama-sama, bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, bisa membuat seseorang mendengar perkataan kita loh adik-adik, dan bisa membawa seseorang datang kepada Tuhan. Tapi, kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, justru bisa jadi kita membuat seseorang jauh dari Tuhan. Makanya, yuk adik-adik, kita mau melakukan perbuatan yang baik. Kita mau menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga
orang lain bisa melihat kehidupan kita dan bisa membuat seseorang datang kepada Tuhan. Selanjutnya, adik-adik bisa bayangkan apabila hamba perempuan itu tidak melakukan hal yang baik, tidak memberitakan dan tidak menceritakan tentang perbuatan Tuhan dan hambanya Elisa, Naaman tidak bisa disembuhkan dan Naaman tidak akan mengenal Allah, adik-adik. Jadi, hal ketiga yang mau kita ingat sama-sama bahwa bagaimana seseorang bisa mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang menyampaikannya, tidak ada yang memberitahukannya. Nah, adik-adik, Cici, adik-adik di rumah, dan semua orang bisa menjadi orang itu, bisa menjadi orang yang menjadi saksinya Tuhan untuk memberitakan kebaikan Tuhan, untuk memberitakan perbuatan Allah yang dahsyat. Dari apa, adik-adik? Dari setiap perkataan dan perbuatan kita. Nah, adik-adik, sekarang Cici mau tanya, adik-adik tahu nggak sih apa itu bersaksi? Menceritakan kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Kita menyebarluaskan atau memberitahukan informasi, berita, dan Injil Tuhan Yesus. Saksi itu adalah tentang menceritakan karya penyelamatan Tuhan Yesus dan kebaikannya. Bersaksi adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus baik perkataan maupun perbuatan kepada orang sekitar agar mereka mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya. Wah, pintar ya. Adik-adik, pernah nggak kalian bersaksi tentang Yesus? Pernah. Waktu itu aku pernah menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada adikku. Iya, pernah. Tentang Yesus menyembuhkan sakit aku. Aku bercerita kepada teman-temanku tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan aku. Ya, saya pernah melakukan kesaksian. Kesaksian itu adalah waktu itu saya dan mama saya sedang keluar dan saat itu tiba-tiba di tengah jalan bensinnya habis dan tiba-tiba ada bapak-bapak yang menawarkan untuk mau saya beliin bensin nggak, seperti itu. Dan dia melakukannya dengan ikhlas dan tanpa imbalan. Saat kita pengen ngasih imbalan ke dia, dia menolaknya. Aku bersaksi bukan hanya dalam perkataan tapi dalam perbuatan. Misalnya dengan menolong orang lain. Di masa pandemi ini, guru lesku membuka toko makanan dan aku menolongnya dengan cara membeli makanan-makanan tersebut. Menolong orang yang membutuhkan adalah salah satu kesaksian melalui perbuatan, sehingga orang lain dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita belajar untuk menjadi penjala manusia supaya banyak jiwa-jiwa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan kasih-Nya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Yuk kita bisa menjadi penjala manusia supaya banyak jiwa-jiwa yang mengenal dan percaya kepada Yesus. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus,
yang memanggil kita, yang mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan kasihnya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Ceritakan namanya, ceritakan kasihnya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar sesuatu ya dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita ada 3 hal. Yang pertama, perkataan kita membawa orang lain mengenal Tuhan. Berhati-hatilah dengan apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Kalau perkataan kita kasar dan tidak ramah, itu pasti tidak akan membuat orang lain mau mengenal Tuhan. Tetapi kalau perkataan kita adalah perkataan yang positif, perkataan yang menghibur, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membawa pengharapan kepada setiap orang, pastinya orang-orang akan tertarik dengan kehidupan kita dan mau mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan poin yang kedua adalah bukan hanya perkataan kita, tetapi juga perbuatan kita dapat menolong orang lain mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi pastikan dari kehidupan adik-adik selalu mau berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu sejak semula. Nah, bagaimana cara berbuat baik? Gampang banget caranya, yaitu dengan menolong dan mulai memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Oke, nah ketika adik-adik berbuat baik, maka orang tersebut akan mulai tertarik untuk mengenal Tuhan yang kita sembah, bahkan dari hidupnya akan mulai keluar puji-pujian dan kemuliaan buat Tuhan kita. Dan poin yang ketiga adalah setiap dari kita pasti memiliki beberapa orang yang mencari dan membutuhkan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang tertulis di Roma 10 ayat 14 berkata, bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, kalau bukan kamu, kalau bukan Cici, kalau bukan kita semua, lalu siapa yang akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di dunia ini? Nah, tugas kita bukan berdasarkan usia, siapa yang lebih muda, siapa yang lebih tua, atau bukan karena kita yang lebih kecil atau yang lebih besar yang bertugas untuk menjadi saksi buat setiap orang. Tapi ini adalah tugas bersama. Jadi adik-adik pastikan supaya kita mengerti dan sadar tentang fungsi kita sebagai saksinya Tuhan, sebagai saksi atas kebaikan Tuhan, sehingga akan ada begitu banyak orang yang tadinya belum pernah mengenal nama Tuhan Yesus, bisa kenal Tuhan Yesus dari kehidupan adik-adik. Seperti itu. Jadi mereka semua akan tertarik kepada kehidupan kita, baik itu perkataan maupun perbuatan kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah Roma 10 ayat 14b. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Roma 10 ayat 14b. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Salam. Hari ini Alvando mau bersaksi tentang pengalaman waktu ibadah online bersama keluarga yang datang berkunjung di rumahku. Aku gak kebayang bisa ibadah bersama-sama dengan saudara jauhku. Aku senang dan bahagia banget karena ibadah kami
tambah ramai dan sukacita. Jadi kita harus semangat dalam beribadah dan juga dalam mengajak saudara kita untuk mengikuti ibadah online supaya kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Seperti aku yang selalu mengirim link untuk saudara-saudara jauhku agar mereka bisa ibadah seperti aku. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa supaya kita minta hikmat yang daripada Tuhan untuk kita bisa memperkatakan yang baik, untuk kita bisa berbuat yang baik dan menjadi berkat buat setiap banyak orang, dan orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa mengenal Yesus lewat kehidupan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami bisa dapatkan insight yang baru. Kami bisa dapetin rema Tuhan untuk kami bisa melakukan tugas dan fungsi kami, yaitu sebagai saksinya Tuhan. Tuhan, kami belajar sesuatu Bapa, bahwa ketika kami mau menjadi saksinya Tuhan, kami mau mengawasi setiap perkataan kami. Kami nggak mau asal-asalan berkata-kata, tapi kami mau memperhatikan dengan seksama apa yang kami perkatakan kepada setiap kehidupan orang-orang yang di dekat kami, Tuhan. Kami mau belajar untuk memperkatakan yang baik, kami mau belajar untuk memperkatakan yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan pengharapan, memperkuat iman percaya setiap orang-orang yang mendengarkannya. Dan kami mau juga berdampak positif bagi kehidupan setiap banyak orang, Tuhan. Kami juga mau belajar untuk jadi berkat Tuhan buat sesama kami, Bapa. Sehingga ketika kami berkata-kata, ketika kami berbuat, orang-orang akan terkejut, mereka akan heran bagaimana orang-orang ini bisa berbuat baik. Dan ternyata mereka tahu satu hal, yaitu ini adalah karakteristiknya Allah, Yesus Kristus yang kami hidupi. Tuhan, ajar kami Tuhan, ajar adik-adik Tuhan dimanapun mereka berada, untuk terus berkata-kata yang positif, berbuat yang positif Tuhan, sehingga orang-orang akan tercelik matanya dan mereka akan mau belajar mengenal pribadi Yesus Kristus yang kami sembah. Tuhan, kami juga mau Tuhan lewat hidup kami, pakai kami sebagai bejana-Mu, alat-Mu Tuhan Yesus, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan kasih Yesus, sehingga orang-orang ini Tuhan yang mungkin dulu belum bisa merasakan kehangatan yang namanya kasih sejati, mereka bisa temukan itu dari hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami bisa jadi anak-anak Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami bersyukur kami sudah diselamatkan. Dan karena keselamatan itulah Tuhan, kami punya beban, kami punya hati untuk setiap orang-orang dimanapun mereka berada Tuhan juga bisa mengalami keselamatan Tuhan seperti yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa buat firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Bersyukur juga buat Cici dan Koko yang sudah melayani di ibadah hari ini. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa turun buat setiap Cici dan Koko Life Kids dimanapun mereka berada. Tuhan juga tolong pagari dan lindungi setiap kami, keluarga dimanapun kami berada Tuhan, adik-adik dimanapun mereka berada, biarlah mereka semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya, seluruhnya Tuhan. Pakai kami Tuhan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi karya-Mu Tuhan, karya yang besar untuk menyatakan kasih Yesus untuk dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah di antara kalian siapa yang mau berkomitmen untuk terlibat di dalam memberikan persembahan seed offering. Coba Cici mau lihat, angkat tangan, coba Cici mau lihat. Iya, untuk kalian yang rindu memberikan persembahan dan terlibat di dalam seed offering, jangan lupa kalian bisa masukkan di dalam amplop, ataupun siapa yang masih punya celengan di rumah, coba Cici mau lihat. Iya, kalian bisa masukkan ke dalam celengan,
atau ketika sudah terkumpul kalian minta bantuan mama atau papa untuk transfer ke nomor yang sudah disediakan di bawah ini. Oke, yuk sekarang kita akan berdoa bersama-sama sebelum kalian berkomitmen dan mengambil bagian di dalam persembahan ini. Biarlah kalian berdoa dulu sama Tuhan, kira-kira berapa ya nominalnya, berapa ya jumlahnya yang ingin aku berikan kepada Tuhan melalui persembahan misi hari ini. Oke, yuk kita angkat tangan, kita tutup mata, Cici akan berdoa untuk kalian semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mengucap syukur di mana kami merayakan bulan misi. Di akhir September ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu, mereka yang rindu mengambil bagian untuk memberikan persembahan yang terbaik, membantu setiap orang-orang yang membutuhkan. Terlebih Tuhan, kami mau terlibat di dalam pelayanan ini, sekalipun kami tidak bisa datang ataupun hadir di kota-kota, di pulau-pulau yang lainnya, tetapi dengan apa yang kami punya, persembahan yang kami miliki ini, biarlah ini akan menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, tolong kami taruh di dalam hati anak-anak-Mu untuk mereka selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami ini. Kami percaya bahwa setiap komitmen kami di hadapan Tuhan, Tuhan akan melihat kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, Cici mau info games Puncak Misi untuk kalian yang udah mengikuti ibadah Puncak Misi kali ini. Gamesnya adalah menjodohkan gambar kegiatan misi gereja kita, GSJA Bethlehem Bogor. Soal akan dibagikan di grup WA kelas masing-masing ya, dan juga di media sosial Life Kids. Dan untuk jawaban kalian dikirimkan ke media sosial papa mama kalian. Jangan lupa untuk tag dan mention ke media sosial Life Kids. Dan 3 orang yang menjawab benar dan beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Life Kids. Dan untuk batas pengiriman jawaban ditunggu sampai dengan 27 September 2021 jam 12. Nah, adik-adik jangan lupa dicatat. Dan untuk pengumuman pemenang akan diumumkan di ibadah Life Kids tanggal 3 Oktober 2021. Cici ulang lagi ya, untuk batas pengiriman jawaban ditunggu 27 September 2021 jam 12 siang, dan pengumuman pemenang akan diumumkan di ibadah Life Kids tanggal 3 Oktober 2021. Pengumuman untuk minggu depan, ibadah seperti biasa ya adik-adik. Kelas kanak-kanak pukul 8 pagi, kelas pratama pukul 8.30, kelas madya pukul 11. Sekian pengumuman hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan sukacita beribadah ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.